MonsterVerse akhirnya kembali bergerak maju meski secara perlahan setelah dirilisnya film keempat dari mega franchise ini. Sebelum kita membahas mengenai film terbarunya, ada baiknya kita maraton seluruh MonsterVerse yang akan kita mulai dari film pertama yang dirilis pada tahun 2014. Langsung saja, buah pepaya dimakan serigala. Ini dia Godzilla Universe. Here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini disutradarai oleh Gareth Edwards, dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson sebagai Letnan Ford Brody, Ken Watanabe sebagai Dr. Ishiro Serizawa, Elizabeth Olsen sebagai Elle Brody, Sally Hawkins sebagai Dr. Vivian Graham. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar cinema experience kalian bisa maksimal ketika baru pertama kali menonton film yang satu ini. Pada tahun 1954, pihak militer mencoba menggunakan rudal nuklir untuk melumpuhkan makhluk predator alfa prasejarah yang bernama Godzilla yang ditemukan di Bikini Atoll. Godzilla sendiri terbangun setelah terjadi kecelakaan kapal selam militer milik Rusia. Bertahun-tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1999, ilmuwan monark Dr. Ishiro Serizawa dan rekannya Dr. Vivian Graham menyelidiki penemuan sebuah kerangka fosil monster raksasa di sebuah gua di Filipina, tempat penambangan uranium yang tiba-tiba runtuh dan menyebabkan beberapa penambang tewas. Mereka juga menemukan dua spora raksasa yang mana salah satunya telah menetas. Mereka juga menemukan sebuah jalan setapak menuju ke laut yang kemungkinan dibuat oleh spora yang telah menetas. Oh my God. Is it possible? Spora yang belum menetas sendiri dibawa ke Nevada dan disimpan di gudang limbah nuklir. Di Janjira, Jepang, seorang fisikawan dan pengawas pabrik yang bernama Joe Brody menerima kabar mengenai aktivitas seismik di pembangkit listrik tenaga nuklir. Dia pun menuju ke sana bersama dengan istrinya Sandra Brody. Joe Brody ini punya seorang anak yang bernama Ford Brody yang kecewa kepada ayahnya karena terlalu sibuk hingga upayanya untuk membuat kejutan ultah untuk ayahnya itu tidak berhasil. Setibanya di gedung pembangkit listrik, Joe Brody dengan cepat mempelajari anomali seismik yang terjadi, sementara Sandra memutuskan untuk masuk ke dalam reaktor bersama dengan beberapa rekannya. Tiba-tiba aktivitas seismik kembali terjadi yang mengakibatkan terjadinya kebocoran reaktor hingga membuat Sandra dan timnya terjebak di dalam. Joe hanya bisa pasrah melihat istrinya Sandra terpapar radiasi nuklir setelah terpaksa menutup pembatas agar radiasi tersebut tidak meluas. Sayangnya pembangkit listrik itu pun runtuh dengan disaksikan oleh Ford Brody dari sekolahnya. Peristiwa tersebut malah dikaitkan dengan kejadian gempa bumi besar dan daerah Janjira pun dievakuasi lalu dikarantina. 15 tahun setelahnya, Ford Brody kini telah tumbuh dewasa dan telah menjadi marinir US Navy sebagai teknisi bom. Pada saat lepas tugas, dia menyempatkan diri untuk pulang ke San Francisco menemui istrinya yang bernama Elle Brody dan anaknya Sam Brody. Ketika sedang menikmati quality time dengan keluarga kecilnya, dia menerima panggilan telepon dari konsulat Amerika Serikat yang mengabarkan ayahnya, Joe, ditangkap di Jepang setelah mencoba masuk di wilayah karantina Janjira. Ford akhirnya memutuskan pergi ke sana untuk membebaskan ayahnya. Setelah bebas, Joe malah berniat untuk kembali ke Janjira dan mengajak Ford untuk mencari tahu kembali penyebab pembangkit listrik runtuh. Mereka pun memutuskan mengumpulkan data-data yang tersimpan di rumahnya di Janjira yang kini telah menjadi zona karantina akibat paparan radiasi nuklir. Setibanya di sana, mereka terkejut karena rupanya selama ini lokasi karantina tersebut udaranya bersih dan tidak ada paparan radiasi sama sekali. Di rumah, mereka akhirnya menemukan data-data seismik yang mereka cari serta melihat fasilitas pembangkit listrik milik Monarch Corporation dari kejauhan. Sayangnya, mereka kembali tertangkap oleh militer Jepang dan dibawa masuk ke dalam fasilitas Monarch. Di sana ternyata terdapat sebuah kepompong raksasa yang telah memakan reaktor pabrik 15 tahun yang lalu dan memancarkan gelombang elektromagnetik yang kuat dari waktu ke waktu. Yang melakukan penelitian ternyata adalah Dr. Serizawa dan Dr. Graham yang beberapa tahun sebelumnya meneliti spora di Filipina. Serizawa pun menemui Joe yang marah dan kesal karena merasa telah dibohongi selama ini dan keyakinannya tentang sesuatu yang telah membunuh istrinya benar.
Tidak lama kemudian gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh kepompong raksasa malah semakin besar, dan dari dalam kepompong tersebut muncullah seekor monster raksasa yang mirip dengan laba-laba bersayap yang kemudian menghancurkan fasilitas tersebut dan membuat Joe terluka parah. Monster itu pun pergi dari fasilitas Monarch dan fasilitas tersebut diambil alih oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun tetap membutuhkan jasa Serizawa dan Graham yang juga mengajak Ford serta Joe yang terluka parah. Joe pada akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya setelah menitip pesan terakhir kepada Ford untuk menjemput istri dan anaknya. Mereka lalu dibawa ke USS Saratoga di pantai Jepang di bawah kepemimpinan Laksmana William Staines. Staines sendiri menamai monster yang menghancurkan fasilitas Monarch tersebut dengan nama MUTO, Massive Unidentified Terrestrial Organism. Misi utama mereka adalah mengejar dan membunuh MUTO agar tidak menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak. Serizawa mengungkap bahwa mereka telah mengetahui makhluk tersebut sebelumnya sambil menceritakan asal-usul makhluk purba tersebut yang mengkonsumsi radiasi dan bahan radioaktif, bergerak di bawah tanah dan menempatkan dirinya dalam keadaan kriptobiotik ketika radiasi bumi mereda. Serizawa juga menjelaskan asal-usul Godzilla setelah berbagai upaya yang gagal dilakukan untuk membunuhnya, termasuk dengan persenjataan nuklir dan cerita yang telah mereka tutup-tutupi sebelumnya. We call him Godzilla. Ford lalu memberitahu Serizawa tentang apa yang diketahui oleh ayahnya yang menjelaskan bahwa Joe pernah menyebutkan mengenai pelacakan bentuk ekolokasi di Janjira yang membuat tim akhirnya menyimpulkan bahwa MUTO sebenarnya sedang berkomunikasi dengan sesuatu. Setelah itu, Ford menjemput istri dan anaknya di San Francisco. Sementara Serizawa dan Graham memeriksa kembali data-datanya mengenai informasi yang diterima dari Ford. Dan akhirnya, mereka pun mendapatkan gambaran sebuah suara gelombang elektromagnetik yang direspon oleh Godzilla 15 tahun sebelumnya. Tidak lama kemudian, pihak Angkatan Laut Amerika Serikat menerima informasi bahwa sebuah kapal nuklir hilang di Hawaii dan juga ditemukan sinyal bahaya di kepulauan tersebut, di mana diyakini itu adalah perbuatan MUTO. Tim lalu bergerak menuju lokasi tersebut dan benar saja di sana memang telah ada MUTO yang melahap sebuah kapal selam Rusia dan reaktornya. Tiba-tiba sinyal lain mendeteksi sesuatu yang mendekat dari arah Pasifik. Serizawa meyakini kalau itu adalah Godzilla yang dianggapnya selalu berupaya untuk menciptakan keseimbangan alam. Setelah diancam oleh militer, MUTO mengeluarkan gelombang elektromagnetik atau EMP yang mematikan semua peralatan elektronik dalam jarak beberapa mil. Ford sendiri terjebak di sebuah kereta api listrik bersama dengan seorang anak yang bernama Akio yang terpisah dengan kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, Godzilla pun tiba dan kedatangannya malah menciptakan gelombang tsunami yang menyapu sebagian wilayah pesisir Hawaii. MUTO pun mulai mengacau, pihak militer yang menyerangnya tidak bisa berbuat banyak karena persenjataan mereka tidak mempan terhadap MUTO. Ford dan Akio hampir terbunuh oleh MUTO yang menggigiti rel dan menyebabkan kereta tergelincir dan menggantung. Pertarungan Godzilla dan MUTO pun tidak terhindarkan di Bandara Honolulu. Pada akhirnya MUTO terbang dan kabur. Kini eksistensi kaiju atau Titans prasejarah ini sudah bukan lagi menjadi rahasia setelah pertarungan mereka berdua tersorot kamera pemberitaan yang juga disaksikan oleh Ellie dan Sam. Sammy, Mommy, look! Dinosaur! Dari simulasi arah tujuan kedua Titans oleh militer Amerika menunjukkan bahwa kedua Titans ini sedang menuju ke San Francisco. Serizawa sendiri menganggap bahwa Godzilla sedang mengejar MUTO. Graham malah menemukan anomali dari analisis mereka yang menganggap sebenarnya MUTO tidak melakukan panggilan untuk Godzilla, melainkan makhluk lain. Mereka pun menyimpulkan MUTO sebenarnya bergerak menuju Nevada, lokasi di mana pihak Amerika menyimpan spora yang mereka temukan sebelumnya di Filipina namun dianggap sudah tidak aktif dan diletakkan di pembuangan nuklir. Tim mereka pun bergerak dan benar saja di sana MUTO yang lain kini muncul. Hasil dari spora yang sebelumnya juga telah menetas. Ukurannya malah lebih besar dan tidak bersayap. Makhluk ini pun dianggap sebagai MUTO betina yang menerima panggilan dari MUTO jantan yang kita lihat sebelumnya untuk melakukan proses pengembangbiakan.
Pihak militer menyimpulkan kedua Muto ini akan bertemu di San Francisco dan akan dihampiri oleh Godzilla. Stans memutuskan untuk memasang hulu ledak nuklir untuk membunuh ketiga kaiju tersebut. Namun sebelumnya mereka harus mengalihkan perhatian mereka menuju ke lautan terbuka sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Rencana Stans ini ditentang oleh Serizawa yang meyakini Godzilla sebenarnya muncul untuk membunuh Muto jantan dan betina karena tidak ingin ada kaiju atau titans lain yang berkuasa di alam ini. Sayangnya, Stans tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan rencananya. Misi pun dimulai, di mana Ford memutuskan bergabung karena kereta yang mengangkut hulu ledak nuklir menuju ke San Francisco, sementara dirinya juga harus melindungi Ellie dan Sam yang berada di sana. Ford pun menghubungi Ellie, istrinya yang sedang bertugas di rumah sakit, untuk menunggunya keesokan pagi. Kereta pengangkut nuklir pun berangkat. Di sebuah jembatan, Muto betina tiba-tiba muncul dan melahap sebagian nuklir yang mereka angkut. Ford sendiri menjadi satu-satunya anggota tim yang selamat dalam tragedi tersebut. Nuklir tersisa lalu diterbangkan ke San Francisco. Tidak lama kemudian di jembatan Golden State, Godzilla menampakkan dirinya yang malah kemudian diserang oleh pihak militer. Godzilla sendiri hanya bertahan dan tidak menyerang warga sipil. Angkatan Laut pada akhirnya mengaktifkan timer hulu ledak nuklirnya, tapi mesin kapal malah mati akibat EMP yang kembali dikeluarkan oleh Muto yang membuat nuklir tersebut tidak bisa dibawa ke perairan lepas. Seluruh listrik di kota pun padam bersama dengan pesawat yang berjatuhan dan disaksikan oleh Ellie. Muto jantan akhirnya datang dan mencuri hulu ledak nuklir tersebut, lalu melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan Muto betina. Muto betina sendiri membuat sarangnya di sekitar Chinatown. Karena nuklir mereka telah diambil oleh Muto, militer pun menyusun rencana dengan memerintahkan Ford yang merupakan satu-satunya teknisi bom tersisa untuk mematikan nuklir tersebut agar tidak meledak di tengah kota. Menyadari rencananya menemui jalan buntu dan malah memberikan Muto makanan empuk, Stans pun hanya bisa berharap kepada keyakinan Serizawa bahwa Godzilla akan menjaga keseimbangan alam, dan mereka pun memerintahkan petugas militer di lapangan untuk membiarkan Godzilla menuju ke kota untuk bertarung. Pertarungan antara Godzilla dan Muto jantan pun tidak terhindarkan, sementara Ford dan regunya terbang menuju lokasi Muto betina yang sedang bereproduksi. Dari kejauhan, Godzilla menghampiri Muto betina yang membuatnya dengan terpaksa meninggalkan telur-telurnya untuk meladeni Godzilla. Pemandangan mengejutkan akhirnya dilihat oleh Ford, di mana terdapat begitu banyak telur Muto. Hulu ledak nuklir mereka pun akhirnya ditemukan yang mana waktu mereka untuk menonaktifkannya secara manual tidak banyak. Sementara itu, Muto betina berhasil dilumpuhkan oleh Godzilla. Dalam keadaan terdesak, Muto jantan pun tiba dan menyerang Godzilla. Perkelahian handicap match pun terjadi, yang mana Godzilla kini berbalik kewalahan. Kembali ke Ford, rupanya hulu ledak nuklir sudah tidak lagi bisa dinonaktifkan, sehingga mereka memutuskan untuk membawanya ke kapal menjauh dari kota. Sebelum berangkat, Ford memutuskan meledakkan sarang Muto betina agar telur-telurnya hancur. Kembali ke medan pertempuran, Godzilla berhasil lolos setelah Muto betina melihat sarangnya dihancurkan dan menuju ke sana ditemani dengan Muto jantan. Muto betina marah melihat Ford yang menjadi penyebab kehancuran sarangnya. Pada saat Muto betina berniat menyerang Ford, Godzilla kembali datang dan mengeluarkan atomic breath-nya. Gantian, kini Muto jantan yang menyerang Godzilla. Namun Godzilla berhasil membunuh Muto jantan. Sialnya, Ellie malah tertimpa reruntuhan bangunan. Sementara Muto betina berusaha mengejar nuklir yang hendak dibawa oleh tim angkatan laut sambil memberikan perlawanan. Pada akhirnya mereka semua harus tewas setelah Muto betina menghancurkan daerah sekitar pantai. Ford lalu mencoba memanfaatkan situasi untuk membawa nuklir tersebut, namun Muto betina malah menghadangnya dan siap untuk memangsanya. Beruntung Godzilla tiba dan dengan atomic breath-nya, Godzilla pun membunuh Muto betina. Di akhir pertarungan, Godzilla akhirnya tidak sadarkan diri setelah kehabisan tenaga. Sementara itu, Ford akhirnya berhasil membawa nuklir ke lepas pantai dan juga tidak sadarkan diri akibat kelelahan. Beruntung pasukan angkatan laut datang menyelamatkannya tepat sebelum nuklir meledak. Ford pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Keesokan harinya petugas melakukan pembersihan di mana di sana Godzilla masih belum sadarkan diri. Ford sendiri akhirnya kembali bertemu dengan anaknya Sam sambil berharap bisa bertemu juga dengan istrinya Ellie.
Ellie rupanya memang masih hidup dan keluarga mereka pun kini kembali utuh. Di tempat lain, Serizawa dan Graham memutuskan untuk menemui Godzilla yang akhirnya tersadar dan berjalan perlahan diiringi sorakan manusia yang menganggapnya sebagai King of the Monsters, pahlawan penyelamat kota. Godzilla pun memutuskan untuk kembali ke lautan terdalam setelah situasi kini aman dan terkendali. Jika kita melihat porsi plotline dari sisi kemanusiaan dalam film yang menitik beratkan alur cerita dari Titans atau Kaiju ini, maka film ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehadiran sosok seorang Ford sukses memancing amarah makhluk yang beribu kali lipat lebih besar ukurannya daripada tubuhnya sendiri, dan perannya pun terbilang vital. Kalau soal Godzilla dan Muto, tidak perlu dipertanyakan lagi kualitas grafik komputernya yang terlihat memang sangat real, meski tidak bisa dibilang terbaik juga. Sekarang waktunya kita bahas beberapa detail menarik dari film ini. Tahun 1954 sebenarnya digunakan sebagai tanggal ditemukannya Godzilla. Tapi ini penting karena tahun 1954 merupakan tahun film Godzilla pertama dirilis. Di awal film, di kamar Ford kecil, juga terdapat poster film Godzilla versi Jepang. Poster ini mungkin merupakan sebuah penghormatan untuk film Godzilla pertama yang dirilis pada tahun tersebut. Penamaan karakter Dr. Ishiro Serizawa sendiri adalah tautan langsung kepada film Godzilla yang dirilis pada tahun 1954 itu, di mana Daisuke Serizawa yang diperankan oleh Akihiko Hirata melakukan pengorbanan terakhir untuk melindungi planet bumi dari murkanya Godzilla. Di ruang kelas Ford ada poster kupu-kupu. Jelas ini mengacu kepada Titans favorit banyak orang, Mothra, karena memiliki skema warna yang mirip dengannya. Juga ketika Joe dan Ford kembali ke rumah lamanya di Janjira, ada semacam tangki ikan yang merupakan rumah bagi kupu-kupu atau ngengat atau serangga bersayap lainnya dan bertuliskan Mothra di bagian bawahnya. Mothra sendiri adalah musuh buyut-buyutan Godzilla di film Mothra vs Godzilla yang dirilis pada tahun 1964 yang kemudian dimenangkan tentu saja oleh Godzilla. Namun pada tahun 2019, tepatnya di film Godzilla King of the Monsters, telur Mothra yang telah menetas malah membantu dan memberikan kekuatan kepada Godzilla untuk melawan King Ghidorah. Nanti akan kita bahas. Sekedar diketahui bahwa Monarch Corporation yang dalam film ini sebagai organisasi milik pemerintah untuk meneliti makhluk purba adalah organisasi yang sama yang telah meneliti kehadiran Kong di Skull Island pada tahun 1973 yang akan menjadi referensi untuk mempertemukan keduanya dalam film terbaru Monsterverse Godzilla vs Kong. Di salah satu pesawat terdapat tulisan Edwards di bagian belakang. Jelas ini mengacu kepada sutradaranya sendiri, yaitu Gareth Edwards. Anak dalam adegan kereta ini bisa menjadi referensi atau penghormatan kepada semua anak yang terlibat dalam semua film Godzilla klasik dan film Godzilla lainnya, terutama film di era tahun 1970-an. Yang jadi pengingat adalah topi baseball yang digunakan oleh anak tersebut, Akio, yang mengingatkan kita kepada anak-anak yang terlibat. Militer juga menjelaskan bagaimana Amerika menyalahkan Rusia dan Rusia menyalahkan Amerika di atas kapal selam Rusia yang hilang. Ini merupakan referensi atau setidaknya mirip dengan ketegangan yang sama yang terjadi dalam film Godzilla tahun 1985. Ketika Ford menumpahkan semua bensin untuk menghancurkan telur Muto, kamera memfokuskan kepada genangan bensin di lubang di tumpukan puing. Di bawah puing-puing tersebut terdapat kepala naga berwarna emas atau kuning yang menjadi acuan sebenarnya untuk King Ghidorah. Dan memang masuk akal, karena adegan tersebut terjadi di Chinatown dan tidak aneh jika ada naga China emas di sekitarnya. Dalam mitologi Gareth Edwards, Godzilla dibangunkan oleh penjelajahan laut dalam dengan menggunakan kapal yang disebut Nautilus. Ini tentu saja merupakan referensi ke kapal selam yang dikemudikan oleh Kapten Nemo dalam film klasik Jules Verne, 20,000 Leagues Under the Sea. Sebuah cerita tentu saja tentang monster laut dan bahaya kehausan ilmiah yang tidak terbatas, yang adaptasi filmnya juga dirilis pada tahun 1954. Buku dari Jules Verne sendiri juga sangat berpengaruh kepada film Godzilla vs Kong yang akan dirilis nanti, yang akhirnya memperlihatkan Center of the Earth, yang dalam Monsterverse dikenal dengan istilah Hollow Earth. Ada cameo juga dari Akira Takarada yang berperan sebagai petugas imigrasi Jepang. Takarada sendiri pernah membintangi film Godzilla asli pada tahun 1954 sebagai penyelam Hideto Ogata dan muncul di 8 sequel serta spin-off lainnya dalam seri yang sama, meskipun adegannya dipotong. Di akhir film, stiker berita menyebutkan Godzilla sebagai King of the Monsters. Ini merupakan referensi ke film 1956 dengan judul yang sama, Godzilla King of the Monsters. Film ini adalah film untuk mengekspos Godzilla kepada penonton di luar Jepang. Juga menjadi referensi ke film Godzilla selanjutnya setelah Kong Skull Island.
Berikutnya, kapal yang mengangkut bom nuklir di akhir film bertuliskan Go Whale Tours. Ini adalah permainan kata-kata yang halus yang mengacu kepada fakta bahwa Godzilla atau kata dalam bahasa Jepang Gojira berarti paus gorila. Dan itu dia beberapa detail yang kita temukan dalam film Godzilla yang dirilis pada tahun 2014 ini dan menjadi pembuka Monsterverse. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.